Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pertemuan kita kali ini atau pembelajaran kita sekarang, kita akan berbicara tentang hukum bacaan mad silah. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita yaitu memahami ketentuan bacaan mad silah dalam Al-Quran dan surah pendek pilihan. Indikatornya apa-apa saja yang harus kita kuasai pada materi ini. Yang pertama, kita atau siswa semuanya harus mampu nanti menjelaskan pengertian hukum mad silah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri hukum bacaan mad silah. Yang ketiga, mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad silah. Keempat, menganalisis hukum bacaan mad silah. Kelima, menilai cara membaca bacaan mad silah. Tujuan pembelajaran kita dalam materi mad silah ini, setelah proses pembelajaran nanti kalian akan harus dapat menjelaskan pengertian mad silah, ciri-ciri mad silah, cara membunyikannya, kemudian menganalisis hukum bacaannya pada ayat surat tertentu, dan nanti menilai cara membacaan mad silah. Mari kita lanjutkan, apa itu yang mad silah? Baiklah Anda semua, mad silah ini terdiri dari dua kata, mad dan silah. Mad silah. Secara bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Ini secara bahasa ya, mad itu artinya panjang, silah artinya hubungan. Kemudian pengertian mad silah secara istilah, apabila terdapat ha dhamir berharkat dhammah, ini dia ha dhamir ya, berharkat dhammah. Kalau istilah kitanya berbaris di depan, ini dhammah namanya, berharkat dhammah, maupun kasrah. Kasrah istilahnya berbaris di bawah. Ini dia contohnya. Ha berbaris di bawah, ha berbaris di bawah. Letak di akhir kata. Letaknya di akhir kata. Tidak dibaca wakaf. Maksudnya tidak dibaca wakaf, tidak dimatikan. Tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya. Dan sebelumnya ada huruf berharkat hidup, bukan mat. Artinya tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya ada huruf berharkat hidup. Sebelumnya ada huruf berharkat hidup. Artinya sebelum ha ini, sebelum ha dhammah atau ha kasrah, ada huruf berharkat hidup, bukan huruf mat. Kemudian perhatikan mad silah ini terbagi dua. Ada mad silah tawilah, ada mad silah qasirah. Tawilah artinya panjang, mad silah qasirah artinya pendek. Dalam bahasa Arab, tawilah panjang, qasirah pendek. Bagaimana cara membaca mad silah ini? Mad silah tawilah, ya, mad silah tawilah itu ha dibaca panjang sampai 5 harkat. Ini dalam mad silah tawilah. Ha cara bacanya panjangnya sampai 5 harkat atau 2,5 alif. Kalau mad silah kasirah hanya dibaca panjang 2 harkat saja atau 1 alif. Ini bedanya ya. Kalau mad silah tawilah
dibaca panjang sampai 5 harkat, sedangkan mat silah kasirah dibaca panjang hanya 2 harkat atau 1 alif. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri dari mat silah ini, kalau mat silah tawilah itu setelah ha dhamir diikuti alif. Ingat, setelah ha dhamir diikuti alif, itu mat silah tawilah. Mat silah kasirah setelah ha dhamir tidak diikuti alif. Ingat, mat silah tawilah setelah ha dhamir ini, ha dhammah itu maksudnya, diikuti alif sesudahnya. Tetapi kalau kasirah setelah ha itu berbaris dhammah tidak diikuti oleh huruf alif. Nanti kita akan lihat dari contohnya. Nah, ini dia contoh dari mat silah tawilah. Apa tadi mat silah tawilah itu ciri-cirinya? Dia setelah ha dhamir diikuti alif, dibaca sampai 5 harkat panjangnya atau 2,5 alif. Ingat, tawilah setelah ha dhamir diikuti alif. Ini contohnya. Min ilmihi illa bima sya. Setelah ha dhamir ini barisnya boleh kasrah, boleh dhammah. Setelah ha dhamir ini, ingat, setelah ha dhamir diikuti huruf alif. Ini dia alif. Ini tandanya dia mat silah tawilah. Ya, cara bacanya 5 harkat. Min ilmihi illa bim. Ya, maaf. Min ilmihi illa bima sya. Hi-nya ini dibaca panjang sampai 5 harkat. Kenapa? Karena dia termasuk pada mat silah tawilah. Apa indikasi dia mat silah tawilah? Ada huruf alif setelah ha dhamir. Ada huruf alif setelah ha dhamir. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian mat silah kasirah. Mat silah kasirah tadi pendek. Cara bacanya 2 harkat atau 1 alif, ya. Apa ciri-cirinya? Setelah ha dhamir tidak diikuti alif. Lihat. Mana ha dhamir di sini? Ini dia. Setelah ha dhamir tidak diikuti alif sesudahnya. Berarti dia mat silah kasirah. 2 harkat saja atau 1 alif saja cara membacanya. La ta'khuzuhu sinatu. Ya, bisa dipahami. Ingat, setelah ha dhamir, ini ha dhamir tidak diikuti alif, dibaca panjang 2 harkat. Nah, dia adalah mat silah kasirah. Baik, Anda semua, itulah video kita untuk tugas dari pembelajaran kita ini. Silahkan kamu cari contoh mat silah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 225 dan tulis pada selembar kertas. Ini dia tabel yang akan dibuat di kertas tugas itu. Buat tabel identifikasi mat silah surah Al-Baqarah ayat 225 seperti contoh di bawah ini. Nomornya, lafaz suratnya kamu bikin di sini ya, lafaznya, katanya, apa bacaannya, apa sebabnya, dan bagaimana cara membacanya, ayat keberapa dia, ya, lafaznya, bacaannya, bagaimana, sebab dia, kemudian cara membacanya. Ini bisa lafaznya kamu tulis kata contoh ayatnya di sini. Kemudian bacaannya dia mat silah tawilah kah atau qasirah kah? Lalu kamu tulis di sebab ini apa sebabnya? Apakah